Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Pada hari ini kita belajar PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Ada sebelum kita belajar, ya silakan dilihat, dicek, ya, kerapian dan kebersihannya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk doanya. Azam. Dimulai. Mudah-mudahan kita tadi ya bisa membawa keberkahan dan kelancaran kita untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dari pembelajaran, ya ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang bisa masuk hari ini? Iya. Baik, Bapak coba absennya. Azam, Hadir. Suci, Hadir. terus Izer, Hadir. terus Zaira, Hadir. Ogi. Hadir. Oke, ya alhamdulillah pagi hari ini siswa Bapak dapat hadir, ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran seperti biasa, nah ya, kita menunjukkan cinta kita terhadap tanah air. Maka daripada itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Semuanya berdiri. Kita silakan. Kemarin ya, sebelum Bapak memberikan materi kita pada hari ini,
Ya, mungkin masih ingat materi kita minggu kemarin apa? Tentang sifat-sifat roh. Ya, mungkin daerah sifat-sifat ada yang tahu? Kan ada 4 tuh. Coba. Ya, berdiri dah, berdiri. Kita semangat dikit. Yaitu sifat sidik, fatana, amanah, dan tablik. Oke, silakan. Ya, itu materi kita minggu kemarin ya tentang sifat-sifat Rasul. Hari ini kita masukin bab berikutnya, yaitu tentang moderasi beragama, atau materinya menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ya, perlu diketahui ya, moderasi beragama ya, saling menghormati ya sesama, baik agama ataupun dengan suku kita masing-masing ya. Jadi toleran ini ada toleransi antar umat beragama, berarti kita harus sesama umat beragama, baik agama Hindu, agama Buddha ataupun agama Kristen, kita saling menghargai. Baik, anak-anakku sekalian, nanti ya silakan ditonton videonya dan dicermati bagaimana moderasi beragama itu ya. Tapi sebelumnya Bapak akan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan teori dan praktis toleransi menurut Islam. Yang berikutnya, peserta didik menerima hakikat perbedaan sebagai sunatullah ya. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengevaluasi praktik keberagamaan umat Islam di Indonesia. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tujuannya, peserta didik mampu membuat kuete yang berisi pentingnya toleransi dalam ajaran Islam, memiliki sikap toleran intern maupun antar umat beragama ya. Jadi sebelum Bapak menayangkan video, Bapak akan bertanya dulu ya. Ada kita di sini bermacam-macam suku ya. Ada di antara sini apa suku Rejang semua ini? Ya, ada Jawa, ada ya. Ada Sunda? Ada. Ya. Oke. Yang orang Rejang siapa namanya? Ya, Jawa siapa? Oke. Ya, Suci orang Jawa. Ya, berarti kita di sini orang Sunda siapa? Orang Sunda. Ya, Saira. Ini adalah orang Sunda. Baik. Sekarang kita tonton videonya ya tentang materi kita pada hari ini. Silakan ditonton dengan serius. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini kita akan membahas akidah akhlak tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern antar umat beragama. Kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tamu sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab sama'a yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Oke, kita lihat pengertian toleransi ya dalam bahasa Arab berarti tasumu
Suku sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab. Apa itu? Samaha, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi memperkenankan. Ya, Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1312, pernah dikisahkan, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Kemudian salah seorang sahabat beliau mengingatkan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi yang tak layak mendapat penghormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, bukankah ia juga manusia? Karena istilah toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan, sara. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk toleransi. Itu menghargai keberadaan agama selain Islam. Hargaan Islam terhadap keberadaan agama lain didasarkan pada pengakuan Islam terhadap kemajemukan. Islam mengakui bahwa kemajemukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, dan juga berbeda agama. Untuk bentuk toleransi yang kedua menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama masing-masing. Nah, itulah Islam melarang untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Keyakinan dan simbol kesucian agama lain harus dihormati oleh umat Islam. Untuk bentuk toleransi yang ketiga bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kita mendorong umat Islam untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Perbedaan yang ada dalam keyakinan dan praktik keagamaan tidak perlu dipertentangkan. Kita mengajarkan untuk mencari suatu pandangan yang sama dengan umat beragama lain agar bisa saling bekerja sama dan berkompetisi menuju kebaikan. Agama umat Islam dan toleransi interumat beragama. Dengan keragaman yang sangat kompleks ini, perlu dikembangkan sikap toleran interumat Islam. Toleransi dalam keragaman ini bisa diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam. Si prinsip dalam persaudaraan Islam dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-14 sebagai berikut. Itu di antara sesama orang yang beriman adalah saudara. Tidak ada perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. Hindari perbuatan menghina kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan hindari perbuatan saling mencela. Berbaik sangka terhadap sesama. Dan hindari perbuatan saling mencari kesalahan. Hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, keragaman tidak akan menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keragaman bisa menjadi kekuatan dalam menghasilkan kebaikan untuk sesama. Ya, persaudaraan Islam ini bisa dijaga dengan baik. Umat Islam bisa meneruskannya dengan membangun persaudaraan kemanusiaan dengan umat beragama lain dalam mengembangkan kehidupan yang saling berdampingan secara harmonis. Toleransi umat Islam sepanjang masa. Siswa yang budiman, kalian harus tahu bahwa toleransi merupakan ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Toleransi dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semenjak awal. Berikut ini disajikan contoh-contoh toleransi yang dipraktikkan umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa Abu Thalib memeluk Islam.
Abu Alib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang mengasuh Nabi Muhammad SAW semenjak berusia 8 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam, Abu Talib menjadi pelindung dan pembela beliau. Meskipun demikian, Abu Talib tetap memeluk agama nenek moyangnya. Sampai meninggal dunia, Abu Talib tetap pada agama yang dipeluknya. Umat tinggal di Habasyah, kaum muslimin hidup berdampingan secara harmonis dengan umat Nasrani. Ada catatan dalam sejarah tentang adanya konflik antara umat Nasrani dan umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Diutarakan tadi merupakan sedikit contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjaga keharmonisan dalam beragama. Kita jaga bersama sikap toleransi antar umat beragama agar kehidupan kita menjadi aman, tentram dan bahagia. Sudah nonton ya? Setelah kita lihat tadi, ya, itulah apa yang dimaksud dengan moderasi tentang beragama. Ya, tidak ada permusuhan baik antara suku sesama suku, baik sesama beda agama dan penduduk lain. Ya, kita tidak ada bermusuhan. Jadi video yang sudah kita lihat, ya, sudah kita cermati dengan baik, ya. Mohon anak-anak, ya, silakan diterapkan materi kita ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan membagikan kelompok, ya. Ada kita diskusi, ada kelompok 1, ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Pada hari ini materi kita atau metode pembelajaran yang kita gunakan adalah TPACK, ya. Apa itu TPACK? Di mana anak ini belajar tentang menggunakan teknologi, ya, bisa menggunakan HP, ada laptop atau alat-alat yang jenisnya. Baik, sekarang Bapak akan membagikan, ya, kelompoknya. Kelompok 1 sudah Bapak ini sampai di sini, ya, Suci, ada Abil, terus kelompok 2 Zaira, Suci, terus apa namanya nih? Sugeng. Kelompok 3 silakan Azam, terus ada Ogi, terus ada Aldo. Ya, silakan dibagikan kelompoknya, ya, silakan. Yang ini kelompoknya ada sana, ada sana. Yang ini kelompok 2 ada sini, kelompok 3, kelompok 3 sebelah sini. Ya, bawa kursi mana? Kelompok 3. Oke. Yang ini. Oke. Sudah ada, ya. Bagian kelompoknya sudah ada. Sekarang Bapak membagikan, ya, alat pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diambil. Oke, ya, HP-nya sudah Bapak bagikan dan sekarang, ya, linknya Bapak kirim, ya, melalui HP-nya atau laptopnya masing-masing, ya. Silakan dibuka, ya, disimak, ya, tentang moderasi beragama, ya. Ya, silakan. Ya, yang dari sana sini, nah, sini. Yang satu orang sini. Oh, ininya. Kursinya bawa apa? Kursi. Oke. Jadi generasi toleran membangun harmoni dan antar
agama. Ya, silakan ditonton. Habis itu nanti ditulis contoh-contohnya kalau di sekolah seperti apa, kalau di masyarakat seperti apa, ya. Ya, silakan. Buka. Ya, jadinya. Oke. Mana yang Bapak suruh tadi? Linknya sudah Bapak kirim. Tentang sifat-sifat. Oke. Yang ini, ya. Bapak lihat moderasi beragama. Oke, yang ini yang banyak, ya. Oke. Nanti dilihat, ya, tulis nanti. Oke, sudah. Gimana videonya ini sudah? Oke. Yang ini sudah? Ya, kalau sudah, Bapak, ya, kita akan presentasikan. Ya, untuk berikutnya, ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi yang anak-anak kerjakan ini. Baik, untuk tampil pertama kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Ya, itu diskusi kami. Mari. Apa itu moderasi beragama? Ya. Yaitu cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Setelah kami melihat video tadi, ada beberapa contoh praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, 1. Menghormati perbedaan pendapat antara anggota keluarga. 2. Menerima dan menghargai perbedaan agama atau kepercayaan anggota keluarga. Mengizinkan anggota keluarga memilih pakaian sesuai dengan keyakinan atau preferensi mereka. Oke, ya. Sudah, kelompok 1. Sudah, Pak. Oke. Kasih hapus buat kelompok 1. Ya, silakan ditutup kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 2 yang akan tampil. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, buka ininya dah. Buka. Coba buka. Yuk, buka ininya. Ada yang dulu di. Oke, silakan. Dengan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat 1. Meningkatkan kesatuan dan keharmonisan. 2. Mengurangi konflik dan diskriminasi. 3. Membangun masyarakat yang lebih inklusif. 4. Menghargai keberagaman. Oke, yang ini. Ya, kita apa itu? Silakan. Nilai yang terkait. 1. Menghargai perbedaan. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Menghindari diskriminasi. 4. Mempromosikan kesatuan. 5. Mengembangkan empati. Oke. Ya. Kalau sudah kelompok 2, ya silakan. Kasih hapus. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kelompok 2, ya. Sekarang kelompok
ketiga, silakan maju ke depan. Yang ada HP-nya dibawa, nak yang HP, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menginformasikan hasil diskusi kami. Ya, lihat dibuka. Oke, tentang moderasi beragama setelah menonton tadi, ya. Setelah lihat ada kelompok 2 ini akan menampilkan ya hasil diskusinya. Silakan. 1. Di tempat kerja. 1. Menghormati perbedaan pendapat rekan kerja. 2. Menerima dan menghargai perbedaan budaya atau agama rekan kerja. Menghindari diskriminasi dalam pemilihan atau proyek. 2. Di masyarakat. Menghormati perbedaan pendapat publik, menerima dan menghargai perbedaan budaya atau agama masyarakat, mengikuti kegiatan sosial untuk mempromosikan toleransi dan persatuan. 3. Di sekolah. Menghormati perbedaan pendapat teman dalam diskusi kelas, menerima pendapat dengan latar belakang budaya atau agama berbeda, menghindari diskriminasi terhadap teman dengan kemampuan atau kecerdasan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih buat pesan buat Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 telah Tuhan bersama. Allahu Akbar. Oke. Gimana untuk pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Bapak ucapkan terima kasih ya sudah berdiskusi intinya tadi tentang moderasi beragama dan beserta contoh-contoh moderasi. Ada contoh di sekolah, terus ada di masyarakat, ya terus ada tentang apa antar beda agama, ya. Baik sebelum ini, ya siapa yang bisa memberikan kesimpulan rangkuman dari materi kita pagi hari ini? Silakan. Ada, Uci, rangkumannya. Oke, siapa yang bisa? Diri. Oke. Moderasi beragama berarti cara beragama dalam tentu sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Oke, artinya dulu ya tidak ekstrim, tidak berlebihan. Ya. Jadi kita ini tidak boleh berlebihan, baik secara bergaul, terutama di waktu sekolah. Mungkin ada kesimpulan lagi? Ya, berdiri. Azhar. Ya. Perbedaan pendapat teman dalam diskusi kelas. Ya, di kelas. Ya, di dalam kelas bisa saling menghormati. Apalagi tadi kita di sini banyak suku ya. Nah, kalau agama, kalau kita di sekolah ini, alhamdulillah semuanya agama Islam. Oke, itu sebagai kesimpulan Bapak menambahkan dikit ya, toleransi itu nak ini intinya saling menghargai. Ada juga jangan berlebihan. Ya, jadi kita saling menghormat. Tidak ada perpecahan. Ya, tidak ada ekstrim. Artinya tidak ada main kekerasan. Apalagi kita sebagai anak sekolah ya, memberikan contoh yang baik
Pertama di sekolah, di dalam keluarga, ataupun di bermasyarakat. Oke, ya. Pelajaran kita mungkin untuk minggu depan, ya. Pelajaran kita memasuki bab berikutnya, yaitu tentang puasa, ya. Nanti kita bahas minggu depan. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Mulai. Stopnya kumpulkan. Lupa tadi ya, silakan laptopnya, terus HP-nya, alat-alat lain silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan.